Baik, ya kita mulai. Shalom semuanya. Malam hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan. Di sini kita belajar sama-sama tentang tokoh namanya Zakeus. Ya, Zakeus. Arti nama Zakeus adalah kemurnian. Arti nama Zakeus adalah kemurnian. Lukas pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, ya, akan menjadi perikop yang kita belajar malam hari ini. Lukas pasalnya yang ke-19, ya, ayat 1 sampai dengan ya, ayatnya yang ke-9. Ya. Ya, sampai dengan ayat yang ke-10 kalau di perikopnya. Ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, saya akan bacakan buat kita. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, informasi kota Yeriko ya, adalah kota yang biasa digunakan untuk berlibur pada musim panas. Lalu kemudian pada masa itu eh, yang disebut sebagai jenderal cukai atau kepala pemungut cukai adalah mereka yang memenangkan tender untuk pemungutan cukai. Jadi pada masa itu pemungut cukai bukan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, tetapi mereka para putra daerah yang kemudian mengajukan diri ya, untuk melakukan penarikan cukai pajak, ya, yang mana dalam hitungannya siapa yang dalam skala bulan atau per tahun sanggup untuk jumlah yang tentunya paling besar, itu yang kemudian menang. Nah, dengan demikian, seorang yang pada masa itu menjadi kepala pemungut cukai tentunya adalah orang yang sekaligus dimusuhi oleh eh, rekan-rekan atau saudara-saudara sedaerahnya, ya, karena dia dianggap sebagai pengkhianat putra daerah sekaligus pengkhianat di situ. Ya. Di mana Yeriko yang beriklim panas juga merupakan tempat peristirahatan di musim dingin yang pada masa itu sangat disukai bangsawan. Nah, sekaligus Yeriko adalah kota perdagangan. Ya. Nah, ada beberapa hal, tentunya ada 4 hal yang kita akan belajar ya, malam hari ini dari seorang Zakeus, yang mana arti dari nama Zakeus adalah yang murni atau kemurnian. Itu arti nama Zakeus. Nah, yang pertama, siapa yang mencari Tuhan pasti ditemukan Tuhan. Ya. Bagian yang pertama ini menjelaskan bahwa Zakeus bukanlah orang yang punya kebutuhan yang mendesak untuk bertemu dengan Yesus. Seperti kita ketahui bahwa mereka yang pada masa itu mau bertemu dengan Yesus karena ada kebutuhan. Ya. Nah, karena itu
Yang pertama, siapa yang mencari Tuhan pasti ditemukan Tuhan, karena Zakeus pada masa itu sesungguhnya tidak punya masalah dalam urusan sosial masyarakat. Ya, dia bermasalah memang untuk urusan sosial masyarakat. Dia pengumpul pajak, bekerja untuk penjajah, menipu bangsa sendiri. Nah, namun Zakeus tidak ada dalam krisis. Ya, seperti kita tahu pada masa Yesus, di mana mereka yang mau bertemu dengan Yesus rata-rata adalah mereka yang sakit, ya, butuh mujizat. Ya, sementara Zakeus adalah orang yang hanya sekedar ingin mencari tahu, tidak lebih dari itu. Ya, tidak ada sebuah krisis yang mendorong Zakeus untuk menemui Yesus. Bahkan kalau dia pengen ketemu dan mengatur jamuan makan malam khusus untuk dia undang Yesus saja, dia mampu untuk melakukannya. Namun menarik adalah dia memilih untuk naik pohon untuk lihat Yesus seperti apa. Nah, pohon Zakeus konon katanya sih memang masih ada dan kemudian dibuat untuk wisata di Israel. Namun ya kalau dari hitung-hitungan pohon mungkin bukan itu pohonnya. Ya. Kalau Anda lihat di Google nanti diukur-ukur, pohonnya nggak tinggi-tinggi banget. Ya. Itu juga berarti Zakeus nggak pendek-pendek banget. Ya. Namun memang catatan di Alkitab, ya karena badannya pendek, ya pendek dalam ukuran masa itu ya ada hitungannya sendiri. Ya, yang jelas catatannya adalah begini. Dia kepala pemungut cukai. Yang kedua adalah dia seorang yang kaya. Lalu kemudian yang ketiga pendek. Ya, ini datanya. Ya, ya nggak bisa dibuat jadi data ini ya, nggak bisa dibuat jadi data dibuat refleksi masa depan bahwa pria-pria kaya pendek-pendek, ya nggak begitu juga. Ya. Nah, Zakeus tidak melakukan itu karena maksud saya dia tidak suruh orang untuk panggil Yesus undang makan bersama dengan dia dengan bentuk jamuan undangan makan malam. Namun dia pilih untuk naik pohon untuk lihat Yesus karena yang sebenarnya terjadi adalah Zakeus ingin melihat Yesus, namun dia ingin Yesus nggak lihat dia, dan dia ingin orang lain tidak melihat dia sedang melihat Yesus. Ya. Saya ulangi ya. Ya. Dengan memanjat pohon, berarti Zakeus tidak perlu berbaur dengan masyarakat umum. Nah, dengan dia memanjat pohon, maka niatnya adalah dia ingin melihat seperti apa Yesus itu, namun dia tidak ingin Yesus melihat dia, dan dia juga tidak ingin masyarakat umum melihat dia sedang cari tahu seperti apa Yesus. Nah, kabar baiknya begini. Tuhan ada untuk semua orang. Ya. Barang siapa yang mencari Tuhan, pasti ditemukan Tuhan. Namun selanjutnya tergantung respon Zakeus. Tergantung respon Anda dan saya. Ini mirip-mirip lah dengan orang yang pergi ke peribadatan hari Minggu. Ya. Ada yang sedang berangkat pagi lebih awal, duduk di tempat bagian depan supaya pandangannya tidak terhalang. Ada yang senang datang ngepas-ngepas waktunya supaya duduknya di belakang. Ya, ya mungkin yang duduk-duduk di belakang itu mirip-mirip karakter Zakeus. Ya. Ada orang yang datang juga beribadah karena ada yang ngajak. Ada yang datang karena pengen saja datang tanpa alasan yang jelas. Tapi ini yang kita tahu malam hari ini dari kejadian Zakeus bahwa siapa yang mencari Tuhan pasti ditemukan Tuhan. Nah, yang kedua bicara tentang respon. Ya. Respon terhadap Tuhan itu menentukan buah kehidupan. Berapa waktu berapa waktu terakhir yang kebelakangan ini, sorry. Nah, kita
dapati ada seorang yang baru berapa bulan keluar dari tahanan, lalu kemudian dia sementara dalam tahanan itu kemudian disebutkan melakukan pertobatan dan akhirnya mendapat pembebasan bersyarat, lalu kemudian setelah keluar dalam pembebasan bersyarat itu ada banyak gereja yang mengundang untuk kesaksian. Ya. Nah, tidak lama berselang, akhirnya ditangkap lagi karena sebuah kasus. Ya. Saudara, bicara tentang, kita nggak topik pertobatan di sini, ya. Tapi ini yang kita belajar dari kondisi Zakeus bahwa siapapun orangnya yang menghampiri Tuhan dengan niat macam-macam, ya, dengan macam-macam niatnya, ya, yang ikut-ikutan, yang cuma pengen tahu, yang cuma sekedarnya, apapun itu, pasti orang itu ditemukan Tuhan. Ya. Namun selanjutnya, bagaimana buah kehidupan orang tersebut setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sangat bergantung dengan respon. Ya. Nah, makanya respon terhadap Tuhan menentukan buah kehidupan. Di Lukas 19 ayat yang ke-6, di sini kita melihat respon. Karena ketika Yesus lewat di bawah pohon itu, lihat ke atas, lalu kemudian dia panggil Zakeus turun. Di ayatnya yang ke-6, di sana disebutkan, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Respon, ya, saudara, respon Anda dan saya terhadap Tuhan itu menentukan. Zakeus nggak pernah membayangkan akan ditemukan Yesus. Ditemukan Tuhan itu berarti Anda dan saya dihampiri oleh kemurahannya, bahkan pribadinya, di mana kemurahan Tuhan itu hanya bekerja efektif dalam hidup Anda dan saya kalau kita mau merespon dengan benar. Respon yang benar adalah melakukan firman. Anda bisa bayangin ketika Yesus bilang, turun, ya. Lalu kemudian Zakeus bukannya turun tapi nanya, mau ngapain? Ya. Saya nggak bisa bayangin kalau Yesus kemudian balas jawab dengan pertanyaan, mau tahu aja atau mau tahu banget lu? Gitu. Ya. Ini kan akhirnya terlalu banyak percakapan. Tapi Alkitab mencatat, Zakeus lakukan firman. Ya. Dia segera turun dari pohon ketika disuruh. Lalu kemudian Alkitab mencatat dia bersukacita, turun dengan sukacita. Zakeus terima Yesus dengan sukacita. Ya. Saudara, firman bilang siapa yang nggak berbuah dipotong. Ya. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu nggak melulu membuat seseorang menjadi berbuah lebat dalam kehidupannya. Karena respon kita menentukan. Ya. Sebagaimana bicara tentang respon, nggak jarang orang ketika dengerin khotbah juga antara ayat ini bagus buat dia atau dia kumpulin dengerin khotbah dengan kumpulin ayat untuk dilempar ke orang lain. Ya. Wah ini bagus buat dia yang cerewet nih. Ya. Nah ini bagus nih buat yang itu. Ya. Saya percaya bahwa firman baik buat kita semua. Ya. Karena itu respon terhadap Tuhan menentukan buah kehidupan. Nah, di Lukas 19 ayat 8 masih urusan tentang respon. Di sana tertulis, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Jadi situasinya begini, di ayat yang ke-6 tadi, Zakeus turun dengan sukacita. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Nah, setelah itu, ya, Zakeus masuk ke rumahnya, Yesus juga di sana terima jamuan. Kemudian di ayat 8, ya, jadi ada percakapan di meja makan yang kita nggak tahu catatannya. Tapi yang jelas setelah dia satu jamuan dengan Yesus,
Di ayat 8 disebut Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Gini, ini masih tentang respon terhadap Tuhan menentukan buah kehidupan. Berbuah itu menghasilkan perkara yang tidak mungkin dilakukan dalam perhitungan manusia. Saya kembali ke ayatnya sedikit. Waktu Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang yang miskin. Kalau ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dalam aturannya, yang di luar dari aturan, ya, di ayat ini adalah tentang setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Karena dalam undang-undang pada masa itu, mengembalikan 4 kali lipat untuk orang yang sudah diperas, itu adalah aturannya. Tapi yang namanya setengah dari milik Zakheus, dia mau beri kepada orang miskin, itu di luar aturan. Yang saya mau sampaikan begini, ya, yang saya mau ajak kita sama-sama belajar dari angle ini, bahwa yang disebut berbuah adalah di mana seseorang menghasilkan perkara yang nggak mungkin dilakukan dalam perhitungan manusia. Dalam hal ini nggak bicara manusia di luar diri Anda, manusia yang lain, tapi bicara tentang dirimu aja lah. Ya. Karena respon Anda dan saya terhadap Tuhan, makanya tiap orang bisa ngaku dia percaya Tuhan. Masalahnya buah kehidupan Anda sangat dipengaruhi dari respon Anda terhadap Tuhan. Kemarin kalau lihat yang itu kan, wah berantem lagi, yang dipegang mau 40 orang. Ya. Sibuk dengan olah TKP, polisi sampai 2 minggu. Saudara, nggak gampang. Ya, saya duduk lihat televisi, saya paham betul, nggak mudah. Ya. Nggak mudah untuk orang yang biasa selesaikan masalah gunakan dengan kekerasan, lalu kemudian mendadak mau menyelesaikannya dengan lemah lembut. Tidak mudah. Karena memang sesungguhnya pertobatan adalah bagian dari respon. Gini loh, aneh ya gitu. Kita yang makin hari, nggak ada orang makin hari tambah muda ya kan, tambah tua ya. Cuman jangan kejadian makin tua makin blow on gitu. Ya. Karena harusnya makin tua, makin tahu firman banyak. Harusnya makin berubah. Ya. Yang seru kan akhirnya jadi bahan sandungan adalah makin tahu banyak firman, makin banyak kegiatan pelayanannya, tapi nggak berubah gayanya. Gayanya bicara, gayanya bertingkah pola, ya. Lalu kemudian gayanya merespon situasi. Saudara, proses berbuah itu dimulai dari pengetahuan. Saya nggak putus di pengetahuan ya. Tapi di sini adalah pengetahuan yang benar tentang kemurahan Tuhan. Ya. Kayak model Zakheus itu. Dia adalah orang yang berpotensi untuk berkata pada dirinya bahwa dia nggak butuh Tuhan untuk kondisinya saat itu. Ya. Dia nggak butuh Tuhan karena mau bicara semua yang urusan dunia dia punya. Saudara, dari kejadiannya Zakheus, saya mau ajak kita dalam sebuah pembelajaran kekekalan bahwa pengetahuan yang benar tentang kemurahan Tuhan. Bahwa kita loh yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Ya. Tuhan itu punya rencananya sempurna buat hidup Anda dan saya. Ya. Dari situ proses berbuah dimulai. Ya. Dari pengetahuan yang benar tentang Tuhan itu nggak bikin Anda dan saya lahir sembarangan. Ya. Nggak sengaja lahir di satu keluarga. Tuhan mengerjakan segala sesuatunya untuk hidup kita adalah dengan faktor kesengajaan. Ya.
Ya, buat Bapak Ibu yang sudah seperti saya punya menantu, yang punya cucu, Anda nggak setting toh dari 30 tahun yang lalu menantumu modelnya gimana, ya. Terus diketemukan orang lain yang kemudian tuh orang lain jadi menantu kita, sekaligus si besan jadi keluarga kita. Saudara, Tuhan berdaulat atas itu. Saya nggak konteks takdir malam hari ini membahas, ya. Tapi yang saya mau bilang bahwa mari terus berproses di dalam merespon Tuhan atas segala hal yang kita alami. Ya. Nah, hanya yang mengalami kemurahan Tuhan yang mampu berbuah lebih dalam hidupnya. Kalau enggak, susah. Ngebangun pemahaman, paham bahwa Anda dan saya itu diampuni. Makanya kalau paham Anda dan saya diampuni, harusnya juga mampu untuk ampuni orang. Ya. Menjadi paham dalam prosesnya bahwa Tuhan terima Anda dan saya apa adanya, bukan ada apanya. Kalau Tuhan mau terima kita ada apanya, mampus semua kita ini. Ya. Nah, kalau Tuhan terima Anda dan saya apa adanya, maka sesungguhnya lah harusnya kita juga mampu untuk terima orang lain apa adanya. Nah, kurang dari itu Anda dan saya akan bersungut-sungut. Kita isinya cuma salah paham dengan Tuhan dan ujung-ujungnya bisa murtad. Saudara, Yesus yang sama menemukan Anda dan saya. Alkitab kita sama. Salib yang kita pandang itu sama dari karya Kristus. Tapi respon kita terhadap Tuhan dan kebenarannya yang membedakan buah kita masing-masing. Ya, saya berdoa nggak ada yang belasan tahun ikutan Bible Talk hidupnya gitu aja. Ya. Saya nggak bicara ini ya rekening bank. Saya bicara tentang perubahan karakter. Ya, makin hari orang makin lihat Yesus gitu di dalam Anda dan saya. Ya. Makin hari orang makin bilang ini orang kok Yesus banget ya. Gitu. Ya. Kenapa ya saya melihat kita sama-sama saya mau ajak kita melihat juga di dalam paradigma kondisi pandemi ya. Di mana kondisi pandemi yang ini serius tapi sebetulnya dalam tingkatan yang ada yang pasti lebih heboh lagi. Tapi di kondisi pandemi yang level sekarang aja sebetulnya kita bisa melihat bahwa seperti Tuhan mau jukir balikan pemahaman tentang kesaksian gereja sesungguhnya adalah tubuh Kristus bukan sekedar bangunan. Ya. Bahwa gereja yang sesungguhnya adalah Anda dan saya. Bahwa masyarakat itu pengen lihat Yesus yang real. Ya. Bukan kita jadi orang Kristen yang kemudian cuma jadi jagoan kandang yang kumpul di dalam sebuah gedung tiap hari Minggu, nikmatin AC, nyanyi tepuk-tepuk, lalu kemudian bubar. Ya. Justru dalam situasi yang sekarang ini, dunia lagi pengen lihat gitu, Yesus yang real hidup di dalam setiap Anda dan saya. Nah, yang berikut, yang ketiga, ya ada 4 hal dari Zakius ini. Nah, yang ketiga adalah tentang realita. Bahwa akhir zaman ini banyak pencemooh. Itu realita. Lukas 19 ayat 7. Ya. Tadi masih ingat ya, di ayat 5, Yesus menyuruh Zakeus turun karena mau ke rumahnya. Di ayat 6, Zakeus turun. Di ayat 8, Zakeus bilang, setengah dari milik saya mau bagi yang miskin, yang saya peras saya mau balikin 4 kali lipat. Itu di ayat 8. Jadi ayat 5 Yesus suruh dia turun, ayat 6 dia turun, ayat 8 dia merespon lagi, rupanya ayat 7 ini isinya. Ya. Di ayat 7 di sana tertulis, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Ingat, arti nama Zakeus adalah kemurnian. Bukanlah sebuah kebetulan kalau nama Zakeus adalah kemurnian. Dan biarlah pembelajaran malam hari ini juga tentang seputar kemurnian. Ya. Saudara, pelajaran yang ketiga adalah tentang realita akhir zaman. Banyak pencemooh.
Kamu nggak bisa bikin semua orang suka sama kamu. Ya. Tapi minimal gini, jangan bikin orang jadi benci Yesus karena lihat kamu. Ini rusak. Ya. Ini rusak punya. Ya. Sesungguhnya bicara realita akhir zaman, kita ini hidup di dalam zaman yang dimana orang itu banyak seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Bener nggak? Saya ulangi ya, kita hidup di akhir zaman yang banyak orang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya. Lihat orang bertobat bukannya didukung, lihat orang bertobat malah dibahas masa lalunya. Ya. Lu tahu nggak dia dulu? Wah, dulu tuh. Wah. Lah kapan bisa move on? Ya. Saudara, Yesus itu membukakan Anda dan saya masa depan. Yang paling suka dengan masa lalu itu setan. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku percaya Yesus, tapi tidak membantu sesamanya untuk melihat masa depan, tapi lebih senang untuk ngajak lihat ke masa lalu, itu lebih jahat dari setan. Ya. Malah bisa-bisa setan pengen pensiun lihat orang begitu. Ya. Saudara, Tuhan sangat bersemangat untuk memulihkan Anda dan saya. Ya. Tapi ingat, ini fakta realitanya. Belum tentu orang lain bersemangat untuk melihat Anda dan saya pulih. Maka dari itu, iblis belakangan ini justru banyak gunakan orang-orang yang tidak hidup dipimpin oleh roh Tuhan untuk mengacaukan anggota tubuh Kristus yang sedang mengalami pemulihan. Nah, fakta dan kegilaan ini makin jelas bahwa iblis pada masa ini tidak bekerja di luar gereja. Tapi sering kali justru melakukan serangan itu dari dalam. Ya. Ya. Ya, kalau mau bicara tentang topik kehidupan manusia, macam-macam. Ya. Bapak Ibu mungkin ingat berapa tahun yang lalu ada 2 orang Batak, yang satu pencipta lagu rohani, yang satu artis sinetron. Ya. Lalu entah bagaimana akhirnya 2 ini jadi nikah. Waduh, dibully habis. Ya. Saya beberapa kali ketika Bible Talk Denpasar selama 2 tahun terakhir ini memang si orang itu ngajak saya untuk berkunjung ke kafenya karena mereka buka kafe dan barbershop sekarang di sana. Saya nggak temenan, dia tahu saya dari sosial media, dari YouTube dia tahu saya. Yang saya mau bilang gini, terserah kalau ada orang yang kenal tahu hidupnya. Kalau saya nggak tahu hidupnya, ya. Saya nggak tahu juga pernikahan yang lamanya gimana, nggak ngerti juga. Yang gila cuman begini, yang nggak kenal, nggak tahu, tapi bisa bahas A sampai Z gitu. Ya. Ya. Saya bukan bilang udahlah kawin cerainya biasa, bukan itu yang saya mau bahas. Ya, bukan itu yang saya mau bahas, bukan ke sana. Tapi yang jelas gini, bicara tentang realita akhir zaman. Ketika Anda dan saya ngikut Tuhan, dan Anda tahu kebenaran firman memerintahkan Anda dan saya untuk lakukan sesuatu yang terus-menerus kita lakukan dalam ketekunan. Perhatikan ini. Jangan andalkan dukungan manusia. Jangan andalkan dukungan manusia. Karena Anda dan saya nggak bisa berbuah. Seperti yang Tuhan mau ngalami karakter Kristus. Kalau Anda dan saya masih sibuk dengan apa kata orang. Ya. Mari, mulai sekarang fokus pada apa kata Tuhan. Kalau enggak, Anda dan saya nggak bisa bertahan hidup. Ya. Saya nggak bicara tentang menolak nasihat, bukan itu. Ya. Kalau nasihat ya kita dengerin lah. Ya. Tapi jangan hidupmu itu diarahkan oleh penghakiman manusia. Ya. Mau pakai sesuatu di badanmu kan pakai aja. Sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan apa yang ada, pakai. Ya. Orang-orang yang sibuk dengan apa kata orang, sibuk sama mulut orang itu, kalau mau pergi kemana-mana itu bisa ganti baju 4-5 kali. Loh. Itu lemari sampai capek itu pintunya dibuka tutup buka tutup buka tutup. Ya.
Cuman nggak jelas aja gitu, pakai ini, kayaknya nanti orang bilang gimana ya, ganti lagi bajunya yang itu, nanti gimana ya, aduh kamu jadi nyumbang laundry ya, kayak gitu ya, karena udah keburu dipakai, udah keburu kotor. Mari fokus pada apa kata Tuhan. Kamu bicara tentang nasihat, dengarkan nasihat. Karena hanya orang bebal yang nggak dengerin nasihat. Tapi penghakiman, hanya Tuhan yang pantas kamu dengar. Lukas 19 ayat 9 sampai 10, ending dari kisahnya Zakius. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, di ayat 7, ya, orang-orang di sekitar rumah Zakius itu ngomongnya itu nggak kedengeran, tapi menggumamnya pasti terdengar. Orang bisik-bisiknya itu pasti terdengar. Tapi yang keren adalah di ayat 8, dia malah merespon tentang memberi setengah dari miliknya, mengembalikan 4 kali lipat. Dia nggak ngebahas tentang orang yang bergunjing di belakang tentang dirinya. Saudara, Anda dan saya nggak akan bisa bertahan hidup kalau sibuk dengan apa kata orang. Mari fokus pada apa kata firman. Ya. Saya percaya masa depan sungguh ada. Pengharapan kita nggak mungkin hilang. Karena diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tiap orang pernah keliru ambil keputusan. Tapi Tuhan panjang sabar dan penuh dengan kasih setia. Karena itu kisah ini sangat minim kita temukan di Alkitab. Tapi dari seorang Lukas yang mencatat ini luar biasa bahwa Tuhan bilang keselamatan lebih penting. Ya. Anak manusia datang bukan untuk yang belagak benar, tapi anak manusia datang untuk selamatkan yang hilang. Saya percaya setiap kita hari ini menjadi orang benar karena kita dibenarkan. Dan karena kita sudah dibenarkan, mari kita lakukan apa yang benar. Karena sudah selayaknya lah mereka yang dibenarkan melakukan apa yang benar. Itu malam hari ini, dan kiranya kita sama-sama boleh menyimak, ya, jelas materinya tidak ada yang terlewat, dan Tuhan Yesus memberkati.